Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan bab 8 dari mata kuliah Etika Profesi dengan judul Dampak Teknologi Informasi terhadap Produktivitas dan juga Kualitas Hidup, dengan fokusnya pada konteks Indonesia. Ini adalah anggota kelompok yang dimana saya sendiri adalah Johannes Sutapia dengan NPM 24782046 dan teman saya Nurul Baiti dengan NPM 24782058. Saya Putu dari Kartika dengan NPM 247820059. Dan kita masuk ke materi di bagian pendahuluan. Nah, untuk memahami dampak teknologi informasi, kita perlu memahami dua konsep utama, yaitu produktivitas digital dan juga kualitas hidup di era digital. Produktivitas digital itu adalah sebuah kemampuan untuk bekerja lebih efektif dan juga efisiensi kerja ataupun dengan bantuan teknologi informasi seperti internet, sistem digital, dan aplikasi berbasis cloud. Sementara itu, kualitas hidup di era digital. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana teknologi mempermudah kehidupan masyarakat, mulai dari akses informasi, layanan publik, hingga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan. Nah, di Indonesia sendiri, teknologi informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas itu seperti belajar, bekerja, berbelanja, dan mengakses layanan pemerintah kini memanfaatkan yang namanya teknologi digital. Oleh karena itu, penting untuk membahas dampak teknologi informasi agar peningkatan produktivitas yang terjadi itu benar-benar berjalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudian di sini ada transformasi digital di Indonesia. Nah, transformasi digital di Indonesia itu merupakan agenda nasional yang harus dikembangkan oleh pemerintah. Salah satu upaya adalah membangun infrastruktur jaringan melalui program Palaparing. Itu yang bertujuan menghubungkan wilayah di Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur dengan jaringan internet. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan proyek yang namanya Satria 1, yang dimana itu adalah penyedia akses internet untuk wilayah 3T, seperti daerah terpencil dan juga daerah di perbatasan di Indonesia. Kemudian transformasi digital juga terlihat pada digitalisasi layanan publik dan juga pemerintahan. Misalnya layanan administrasi berbasis online dan juga sistem pemerintahan elektronik. Semua program ini mendukung visi Indonesia Digital 2045, yaitu menciptakan Indonesia yang maju, inklusif, dan berdaya saing secara global berbasis teknologi. Kemudian teknologi informasi dan juga produktivitas. Teknologi informasi itu memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan produktivitas kerja, produktivitas dan juga efektivitas kerja. Dengan sistem digital, proses kerja menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien dibandingkan cara manual. Salah satu teknologi paling penting ialah cloud computing, yang dimana ini memungkinkan data dan juga aplikasi dapat diakses
kapan saja, di mana saja, seperti itu. Sehingga mendukung fleksibilitas dan juga kolaborasi kerja yang baik. Kemudian ada otomasi proses kerja. Itu membantu mengurangi pekerjaan yang bersifat berulang, sehingga tenaga kerja dapat fokus pada tugas yang lebih strategis. Lalu ada peran teknologi rekayasa internet. Disinilah peran dari teknologi rekayasa internet yang sangat penting, yaitu merancang, mengelola, mengamankan, mengamankan sistem jaringan, itu agar sistem digital dapat berjalan dengan optimal dan juga andal. Kemudian penerapan produktivitas digital di Indonesia. Penerapan produktivitas di Indonesia itu dapat dilihat di berbagai sektor, seperti sektor UMKM, digitalisasi UMKM. Nah, ini membantu pelaku usaha memasarkan produk melalui platform digital, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga memperluas jangkauan pasar. Kemudian pemanfaatan cloud lokal. Ini juga semakin berkembang karena dapat mendukung efisiensi sistem sekaligus menjaga keamanan dan kedaulatan data nasional. Kemudian di bidang pertanian, penerapan smart farming ataupun berbasis IoT itu juga memungkinkan penggunaan sensor dan juga sistem otomatis untuk mengatur irigasi dan memantau kondisi lahan sehingga produktivitas pertanian itu dapat meningkat secara signifikan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki peran nyata dalam meningkatkan produktivitas di Indonesia jika diterapkan secara tepat dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Pada slide ini kita akan membahas tentang telework atau yang disebut juga dengan kerja jarak jauh. Jadi, telework ini merupakan sistem kerja di mana seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus datang langsung ke kantor. Jadi dengan adanya si telework ini, pekerjaan bisa dilakukan dari manapun, bisa jadi dari rumah, dari kos, atau tempat-tempat lain selama masih terhubung dengan teknologi digital. Jadi untuk telework ini sangat bergantung pada teknologi pendukung. Jadi teknologi ini mencakup perangkat kerja seperti laptop dan smartphone, serta beberapa aplikasi digital untuk komunikasi dan untuk kolaborasi. Jadi contohnya aplikasi chat kerja, email, atau platform manajemen tugas. Selain itu, di sini internet dan jaringan memiliki beberapa peran yang sangat penting dalam sistem telework ini ya. Jadi untuk internet sendiri dia berfungsi sebagai penghubung utama antara si pekerja dan tentunya sistem perusahaan. Sedangkan untuk jaringan sendiri, kalau jaringannya stabil, maka akan membuat komunikasi dan pengiriman data berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk jaringan yang buruk dapat menghambat produktivitas. Jadi untuk kesimpulan slide ini, untuk telework merupakan sistem kerja modern yang bergantung pada teknologi digital dan kualitas jaringan internet. Jadi tanpa dukungan mereka berdua ini, maka telework tidak dapat berjalan secara optimal. Oke, next. Next. Untuk di Indonesia sendiri, penerapan telework mulai berkembang pesat sejak pandemi, sama pada COVID-19. Pada masa tersebut, banyak perusahaan dan tentunya instansi pemerintah dia menerapkan kebijakan kerja dari rumah sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi darurat. Nah, setelah pandemi ini, sistem kerja mengalami beberapa perubahan tentunya.
pemerintah ini menerapkan sistem kerja yang namanya hybrid bagi aparatur sipil negara, yaitu kombinasi antara kerja di kantor dan kerja di rumah tentunya. Dari sektor swasta sendiri, khususnya perusahaan yang berbasis teknologi, contohnya startup digital, sistem kerja remote, tentunya sudah menjadi hal yang umum. Untuk telework juga dia mendorong munculnya lebih banyak pekerja freelance digital yang nggak terikat oleh lokasi kerja. Jadi mereka dapat bekerja dari mana saja selama memiliki koneksi internet. Jadi untuk telework di Indonesia sendiri dia lumayan berkembang pesat ya. Jadi pola kerja yang baru lebih fleksibel dan tidak lagi terbatas pada kondisi darurat. Untuk coba slide sebelumnya. Slide 8. Oke, untuk dampaknya sendiri, tentunya telework ini memberikan berbagai dampak terhadap pekerja dan pasti. Dari ada sisi positifnya, telework ini dia memberikan fleksibilitas waktu kerja sehingga si pekerjanya ini dapat mengatur jadwal kerjanya sendiri. Selain itu, untuk telework juga mengalami biaya transportasi dalam waktu perjalanannya. Dan telework juga dapat meningkatkan keseimbangan antara si kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Jadi karena pekerjaannya memiliki lebih banyak waktu di rumah. Namun si telework juga memiliki dampak negatif ya, tadi kan udah ada dampak positifnya. Dan untuk dampak negatifnya sendiri yaitu di sini ada digital burnout, yaitu di mana kondisi kelelahan mental akibat terlalu lama bekerja di depan layar. Jadi untuk jam kerja yang menjadi tidak jelas karena batas antara waktu kerja dan waktu istirahat dia semakin kabur. Jadi terjadilah digital burnout. Dan itu ada beberapa dampak negatif, yaitu kurangnya interaksi sosial, jadi secara langsung dapat mempengaruhi kesehatan mental dan hubungan antar pegawai pekerja ini. Oke, jadi pada slide ini telework ini memberikan banyak manfaat, tapi harus diimbangi dengan pengaturan kerja yang jelas agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pekerja. Next. Next, Jo. Oke, kesenjangan digital atau divide ini merupakan perbedaan akses dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi di masyarakat. Jadi untuk Indonesia sendiri, kesenjangan digital ini masih menjadi terjadi di antar wilayah, terutama di wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya wilayah yang misalnya contohnya ada di timur Indonesia. Jadi di masyarakat di Indonesia sendiri, sama masyarakat di kota besar, dia memiliki akses internet yang cepat dan stabil. Sedangkan untuk masyarakat di daerah terpencil, misalnya di daerah timur ya, di Papua, dia masih keterbatasan infrastruktur. Jadi kondisi ini berdampak pada akses pendidikan dan layanan kesehatan serta peluang ekonomi tiap masyarakatnya. Jadi kesenjangan digital ini faktornya tantangannya lumayan besar dalam pembangunan digital Indonesia. Karena ini nih dapat memperlebar ketimpangan sosial kalau nggak ditangani dengan baik. Okay, next. Sebelumnya. Yang tadi yang sebelumnya, upaya mengatasi kesenjangan digital. Oke. Untuk mengatasi kesenjangan digital, pemerintah Indonesia dia sudah melakukan berbagai upaya yang strategis.
Sini salah satu contohnya pembangunan infrastruktur jaringan melalui program Ring yang bertujuan untuk pemerataan akses internet nasional. Jadi selain itu ada proyek yang namanya Satria 1. Jadi ini dikembangkan untuk menyediakan akses internet di wilayah 3T, yaitu wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pemerintah juga di sini mendorong program yang namanya Desa Digital untuk meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan teknologi di desa terpencil. Oke, jadi upaya-upaya ini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan sosial digital, yaitu memastikan seluruh masyarakat Indonesia ini memiliki kesempatan yang sama dalam akses teknologi. Oke, jadi pemerataan akses digital kunci utama agar teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara merata. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Putu. Oke, di sini kita masuk ke slide yang teknologi kesehatan digital. Nah, di slide ini kita masuk ke pembahasan teknologi kesehatan digital atau yang sering disebut e-health. Nah, secara sederhana, e-health itu adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan kesehatan, mulai dari pencegahan, diagnosis, pengobatan, sampai pemantauan kondisi pasien. Nah, jadi layanan... Suaranya belum terdengar. Ya, maaf, suara Putu belum terdengar. Mungkin lupa nyalakan mic. Oke, jadi kita akan masuk ke slide teknologi kesehatan digital. Nah, di slide ini tuh kita bakal membahas teknologi kesehatan digital atau yang sering disebut e-health. Nah, secara sederhana, e-health itu adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan kesehatan, mulai dari pencegahan, diagnosis, pengobatan, sampai pemantauan kondisi pasien. Nah, jadi layanan kesehatan sekarang itu nggak lagi selalu bergantung pada pertemuan fisik antara dokter dan pasien, tapi sudah banyak dibantu oleh sistem digital yang terhubung melalui internet. Konsep ini tuh muncul karena kebutuhan layanan kesehatan yang cepat, efisien, dan bisa menjangkau banyak orang, terutama di negara dengan wilayah luas seperti negara Indonesia. Nah, salah satu bentuk e-health yang paling sering kita temui itu adalah telemedicine. Nah, telemedicine ini tuh memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara jarak jauh melalui aplikasi platform digital. Nah, ini tuh sangat membantu khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan atau memiliki keterbatasan waktu. Selain telemedicine, ada juga mHealth atau mobile health, yaitu layanan kesehatan berbasis aplikasi di smartphone. Nah, mHealth ini tuh biasanya digunakan untuk pemantauan kesehatan mandiri, seperti meningkatkan jadwal minum obat, mencatat tekanan darah, memantau aktivitas fisik, hingga memberikan edukasi kesehatan kepada pengguna. Nah, di Indonesia, pemanfaatan aplikasi kesehatan digital ini tuh sudah cukup berkembang. Kita tuh bisa melihat perkembangannya itu dari banyaknya aplikasi seperti Halodoc dan Halodokter yang menyediakan layanan konsultasi dokter, pemberian obat, hingga informasi kesehatan. Nah, selain itu ada juga sistem informasi kesehatan yang digunakan di rumah sakit seperti SIMRS yang membantu pengelolaan data pasien dan administrasi rumah sakit agar lebih tertata dan efisien. Nah, semua ini menunjukkan bahwa teknologi kesehatan digital itu berperan besar dalam meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada tantangan besar yang harus diperhatikan, terutama terkait keamanan dan etika penggunaan data kesehatan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya di sini kita akan membahas isu etika dan privasi data yang sangat krusial dalam konteks teknologi kesehatan digital di Indonesia. Nah, data kesehatan pasien itu merupakan data yang sangat sensitif karena berisi informasi pribadi, riwayat penyakit, hingga kondisi medis seseorang. Jika data ini bocor atau disalahgunakan, dampaknya itu bisa sangat merugikan baik secara sosial, psikologis, maupun ekonomi bagi si pasien tersebut. Nah, resiko kebocoran data di era digital ini itu semakin tinggi seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem online dan penyimpanan berbasis cloud. Kebocoran data ini itu bisa terjadi karena banyak faktor, mulai dari sistem keamanan yang lemah, kesalahan manusia, hingga serangan cyber. Dalam konteks ini, teknologi itu bukan satu-satunya penyebab, tapi cara teknologi tersebut dikelola dan diamankan menjadi faktor penentu utama.
di Indonesia itu perlindungan data pribadi sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 27 tahun 2022. Nah, undang-undang ini itu menegaskan bahwa setiap pengelola data itu memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi pengguna dan bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran. Artinya, institusi kesehatan seperti penyedia aplikasi dan pengelola sistem itu tidak bisa lagi menganggap enteng soal keamanan data tersebut. Dari sinilah peran profesional teknologi rekayasa internet itu menjadi sangat penting. Profesional TRI itu nggak hanya bertugas membangun jaringan dan sistem, tapi juga memastikan sistem tersebut aman, andal, dan sesuai dengan prinsip etika. Keamanan jaringan, inskripsi data, dan manajemen akses itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral seorang profesional di bidang teknologi. Jadi etika itu bukan sekedar aturan tertulis, tetapi nilai yang harus diterapkan dalam setiap keputusan teknis. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana teori yang dibahas diterapkan dalam kasus nyata di Indonesia. Studi kasus pertama adalah telework dan kesejahteraan karyawan. Kerja jarak jauh itu yang memberikan fleksibilitas dan efisiensi, tetapi pada praktiknya tidak selalu berdampak positif bagi semua orang. Banyak karyawan yang justru merasa jam kerjanya itu menjadi lebih panjang, sulit memisahkan waktu kerja dan waktu pribadi, serta mengalami kelelahan mental atau digital burnout. Nah, itu menunjukkan bahwa teknologi itu bisa meningkatkan produktivitas, tetapi belum tentu meningkatkan kualitas hidup jika tidak diimbangi dengan kebijakan dan manajemen yang baik. Kemudian yang kedua di sini adalah kasus kesenjangan internet di wilayah Papua. Nah, meskipun Indonesia mengalami kemajuan digital yang sangat pesat, masih ada wilayah yang tertinggal dari sisi infrastruktur internet. Keterbatasan akses itu berdampak langsung pada pendidikan, ekonomi, dan layanan kesehatan. Masyarakat di wilayah tersebut itu tidak mendapatkan manfaat teknologi secara maksimal, sehingga muncul ketimpangan digital yang berujung pada ketimpangan sosial. Kemudian kasus yang berikutnya adalah pemanfaatan IoT untuk petani. Teknologi IoT itu memungkinkan petani memantau kondisi tanah, cuaca, dan irigasi secara real time, sehingga produksi pertanian itu bisa meningkat. Nah, ini itu contoh positif bagaimana teknologi benar-benar membantu meningkatkan kualitas hidup. Namun, penerapan IoT juga itu membutuhkan akses internet, biaya, dan pengetahuan teknis yang belum tentu dimiliki semua petani. Kemudian yang terakhir di sini ada kasus kebocoran data pusat data nasional atau PDN pada tahun 2024. Kebocoran itu menjadi pengingat penting bahwa sistem berskala besar pun nggak kebal terhadap risiko keamanan. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengelolaan sistem dapat berdampak luas dan merugikan banyak pihak. Nah, dari sini itu kita bisa belajar bahwa keamanan sistem itu harus menjadi prioritas utama, bukan hanya setelah terjadi masalah. Oke, next ke slide berikutnya. Di sini kita bakal masuk ke refleksi etis. Nah, di slide ini tuh bakal mengajak kita berpikir lebih dalam secara etis. Pertanyaannya, apakah teknologi selalu meningkatkan kesejahteraan manusia? Jawabannya tidak selalu. Teknologi pada dasarnya itu bersifat netral. Yang menentukan dampaknya adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan. Nah, jika tidak digunakan dengan bijak, teknologi itu bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup. Namun, jika digunakan tanpa kontrol, teknologi itu justru bisa menimbulkan masalah baru. Nah, salah satu tantangan etika di era digital sekarang itu adalah ketergantungan pada teknologi. Banyak orang sekarang itu menjadi terlalu bergantung pada sistem digital hingga kehilangan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan mental. Selain itu, muncul juga persoalan etika seperti pengawasan berlebihan, pelanggaran privasi, dan juga ketimpangan akses teknologi. Oleh karena itu, profesional teknologi rekayasa internet itu memiliki tanggung jawab etis yang besar. Tidak hanya memastikan sistem berjalan dengan baik, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari teknologi yang dibangun. Nah, setiap keputusan teknis itu seharusnya mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan ini. Oke, next slide berikutnya. Nah, di sini kita bakal masuk ke kesimpulan. Nah, dari penjelasan tadi itu dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi itu memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Teknologi itu mampu meningkatkan efisiensi kerja, memperluas akses layanan kesehatan, dan membuka peluang ekonomi baru. Namun di sisi lain, teknologi juga membawa tantangan berupa kesenjangan sosial, digital, risiko keamanan data, dan persoalan etika. Hubungan antara produktivitas dan kualitas hidup itu tidak selalu berjalan seiring. Produktivitas yang meningkat belum tentu diikuti oleh kesejahteraan jika aspek etika dan kemanusiaan diabaikan.
oleh karena itu, nilai-nilai etika profesi TNI seperti integritas, tanggung jawab sosial, dan keadilan digital itu harus menjadi landasan utama dalam pengembangan teknologi. Oke, masuk ke slide berikutnya. Kita sudah berada di ujung presentasi. Di sini kita bakal masuk ke sesi diskusi kelompok. Oke, terima kasih kepada Putu Radita Ardika telah menyampaikan materi. Kita masuk ini ya, diskusi ya. Betul. Oke, untuk pertanyaan diskusi, kita di sini sudah memiliki 3 pertanyaan diskusi untuk kita jadikan bahan di akhir presentasi. Jadi untuk pertanyaannya teman-teman, saya mulai dulu untuk yang pertama ya. Ya, Ini pertanyaan seputar kesehatan digital yang dijelaskan oleh Putu dan juga Nurul tadi. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah teknologi kesehatan digital benar-benar meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia? Mungkin teman-teman bisa menjawab. Oke. siapa dulu nih yang apa Pak Nurul? Aku aja nggak apa-apa. Oke. Oke, kalau kita lihat secara umum, teknologi kesehatan digital memang lumayan membantu banget, terutama dari sisi akses dan kecepatan layanan. Jadi orang-orang sekarang bisa berkonsultasi ke dokter tanpa harus ke rumah sakit. Yang jelas dia lebih hemat waktu dan biaya. Kayak di sini kan sudah ada tersedia layanan-layanan seperti contohnya Halodoc. Jadi mereka nggak langsung datang ke rumah sakit untuk konsultasi ke dokter. Tapi di sisi lain, kualitas layanan ini kan nggak cuma soal cepat atau praktisnya. Jadi masih ada masalah seperti misalnya keterbatasan akses internet di daerah terpencil. Tentu saja kalau misalkan mereka nggak ada akses internet, di mana mereka mau menjangkau aplikasi, misalnya aplikasi Halodoc tadi. Jadi literasi digital pasien yang belum merata dan resiko kebocoran data kesehatan juga bisa terjadi kalau aksesnya lewat internet. Jadi bisa dibilang teknologi kesehatan digital ini memang meningkatkan kualitas layanan, tapi menurutku belum sepenuhnya merata dan masih butuh yang namanya penguatan dari sisi infrastruktur dan keamanannya. Kalau menurutku, terima kasih. Oke, terima kasih atas dari jawabannya. Mungkin Putu ada ini ya, ada pendapat lain tentang pertanyaan ini, silakan. Oke, kalau menurutku dari jawaban Nurul sih setuju sih, tapi emang belum sepenuhnya terrealisasikan karena teknologi kesehatan digital di Indonesia itu jelas banget membantu kita, terutama buat akses dan kecepatan layanan. Nah, sekarang orang tuh bisa konsultasi dokter lewat HP kayak udah dijelasin sama Nurul tadi, kayak ngambil resep online, bahkan ngecek hasil lab tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit. Nah, buat yang tinggal di kota ini tuh kerasa banget manfaatnya, lebih hemat waktu, biaya dan juga tenaga. Nah, tapi di sisi lain, kualitas layanan kesehatan itu tuh nggak cuma soal cepat dan praktis. Masih banyak daerah yang internet itu masih belum stabil. Jadi layanan digital ini tuh belum bisa dinikmati semua orang. Belum lagi soal literasi digital. Nggak semua pasien tuh paham cara pakai aplikasi kesehatan atau ngerti pentingnya menjaga data pribadinya sendiri. Terus ada juga isu yang cukup sensitif, yaitu keamanan data kesehatan. Nah, data medis itu kan sifatnya sangat pribadi. Jadi kalau sistem keamanannya lemah dan terjadi kebocoran, dampaknya itu bisa serius banget buat pasien. Jadi walaupun teknologi kesehatan itu punya potensi yang besar buat ningkatin kualitas layanan, tapi perlu juga dibarengin dengan penguatan infrastruktur, edukasi ke masyarakat, dan juga sistem keamanan yang benar-benar kuat. Jadi itu aja sih menurut aku. Oke, terima kasih kepada Putu telah memberikan penjelasan. Mungkin itu pertanyaan dari saya ya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman ada, mari kita bahas di sini seputar dari materi kita ya. Silakan. Oke, di sini aku ada pertanyaan sih sebenarnya yang udah terpendam dari tadi.
Ini aku mau nanya, apakah sistem kerja digital seperti telework itu benar-benar meningkatkan kesejahteraan pekerja atau justru sebaliknya? Apa tadi pertanyaannya? Tolong. Apakah sistem apakah sistem kerja digital seperti telework itu benar-benar meningkatkan kesejahteraan? Oke, apakah sistem kerja digital seperti telework itu benar-benar meningkatkan kesejahteraan pekerja atau justru sebaliknya? Maaf ya, di sini meningkatkan kesejahteraan pekerja ataupun sebaliknya Oh, dengan adanya telework. Jadi tadi kalau tidak salah materi dari Nurul ya. iya, Nurul, Pri. Jauh pemahaman saya ya, maaf jika salah. Telework itu sebenarnya pedang bermata dua. Wis, oke. Ya, nah, dalam arti begini. Di satu sisi kerja jarak jauh mungkin bikin waktu itu lebih apa ya, lebih fleksibel, nggak capek di jalan dan juga bisa lebih dekat sama keluarga. Biasanya ini nih yang dibutuhin orang-orang pekerja. Tapi di sisi lain batas antara waktu dan juga istirahat itu makin kabur. Batas antara waktu kerja dan waktu istirahat itu jadi makin kabur seperti itu. Banyak pekerja justru merasa jam kerjanya lebih panjang dan mengalami digital burnout, burnout, seperti itu, burnout. Nah, jadi kesejahteraan pekerja itu bukan cuma ditentukan oleh teknologinya, tapi juga oleh kebijakan perusahaan dan kesadaran individu dalam mengatur batas kerja. Tanpa aturan yang jelas, telework malah bisa menurunkan kualitas hidup seperti itu. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman sekalian? Oke, jadi dari materi ini aku juga ada hal yang perlu didiskusikan terutama dalam hal yang namanya keamanan. Jadi dalam kasus misalnya kebocoran data, itu sih siapa yang paling bertanggung jawab dari pengelolaan teknologi, pengelolaan sistem atau penggunanya? Mungkin ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya. Oke, mungkin di sini Kak Putu. saya mungkin bakal menjawab pertanyaan tadi. Itu pertanyaannya itu siapa yang paling bertanggung jawab ya kalau ada kebocoran data? Oke, mungkin kalau bicara soal kebocoran data nih ya, menurut aku tuh tanggung jawabnya tuh nggak bisa ke satu pihak saja, karena teknologi itu kan hanya alat yang menentukan aman atau tidaknya adalah bagaimana sistem itu dirancang dan dikelola. Nah, pengelola sistem itu punya tanggung jawab yang paling besar karena mereka yang mengatur keamanan, enkripsi, dan akses data. Nah, tapi penggunanya juga tuh punya peran, misalnya dalam menjaga kata sandi dan tidak sembarangan membagikan data pribadinya. Jadi tanggung jawabnya itu kolektif, dan disinilah pentingnya etika profesional di bidang teknologi rekayasa internet. Mungkin itu pendapat dari saya. Mungkin kalau ada tanggapan dari yang lain atau ada pendapat dari yang lain bisa diutarakan saja. Izin ya. Saya sepakat dengan pendapat Radit. Tapi apa ya? Menurut saya ada ini nih penjelasan sedikit nih. Tadi pertanyaannya kalau ini bagian siapa paling bertanggung jawab? Seperti itu. Pengelola sistem atau ibarat kita bilang yang buat teknologinya atau penggunanya. Di sini sebenarnya dua sisi harus sebelum menyalahkan siapa yang paling bertanggung jawab, berarti menyalahkan dong ya. Ya nggak sih? Ya. Siapa yang paling bersalah gitu, apa yang paling bertanggung jawab jika ada kebocoran? Bertanggung jawab. Nah, jadi menurut saya itu harus dilihat dulu sisi bagaimana kebocoran data tersebut dapat terjadi seperti itu. Kan ada tuh kasus kebocoran data ibarat EKTP. Ingat dong kita terkait EKTP, iya kan? Viral dulu. Ingat. Enggak, yang BPJS. Nah itu kan
Kalau emang kesalahan dari pengguna sepertinya nggak mungkin dong, nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Enggak, maksud saya itu yang kebocoran datanya itu kan kalau kesalahan pengguna ya udah yang kebocoran datanya berarti cuman bagian dianya. Ini bukan cuman bagian dianya. Yang kebocoran data itu berapa juta data yang hilang seperti itu. Berarti emang kesalahan dari sistemnya. Kalau emang mau disalahkan pengguna berarti ibarat kita nih punya akun media sosial. Kebocoran data yang dimaksud berarti akun kitanya itu hilang ya. Ibarat kena phishing, kena malware segala macam. Jadi yang hilang itu cuma punya kita, berarti human issue ya namanya ya, atau human broken apa namanya? Human issue, kesalahan dari user sendirinya seperti itu. Jadi untuk pertanyaannya itu kan siapa paling bertanggung jawab, teknologi, pengelola, sistem ataupun pengguna, dimulai dari teknologi. Kayaknya yang harus disalahkan itu semua. Semua. Maksud dari kata semuanya harus tetap gimana ya cara bilangnya? Harus dilihat dulu bagaimana cara datanya itu bocor seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dikoreksi lagi, diperjelas. Oke. Mungkin itu aja sih pertanyaannya, atau ada yang mau nanya lagi? Ada, nggak ada. Cukup. Oke, kembalikan ke moderator. Cukup. Oke, terima kasih nih teman-teman. Kita sudah di penghujung presentasi. Mungkin jika ada kesalahan dalam presentasi kami pada hari ini, kami mohon maaf. Mungkin akan menjadi pelajaran untuk tugas selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.